Krishna berkata apa yang dilihat dan diterima oleh mata sebagai kebenaran pada umumnya adalah sebuah ilusi. Dewa Shiva ada di mana-mana. Mahadewa ada di setiap sudut, di setiap hal kecil di dunia. Dia tinggal di dalam setiap benda hidup dan benda mati. Udara adalah alasan utama bagi kelangsungan hidup setiap orang. Ketika hal ini mengambil bentuk lain, maka sebenarnya tidak ada orang lain selain Hanuman. Tidak heran jika Hanuman disebut sebagai Sankatmochan, Mahabali, Vajrakaya di masa kecilnya. Tidak mengherankan jika orang-orang terpesona melihat tingkahnya yang lucu. Dia memang sangat berbeda. Sugriwa tertawa mendengar ide kakaknya. Anda sudah mulai menyimpan dendam dengan bayi-bayi kecil juga? Subali dengan marah menjawab bahwa Wanara itu bukanlah bayi biasa. Dia penuh dengan kekuatan. Sugriwa mengatakan bahwa ada banyak raksasa di sekitar tetapi mereka bukanlah musuh mereka, jadi mengapa bayi ini? Subali bertanya kepadanya mengapa dia tidak siap untuk memahami maksudnya. Apakah saya akan meragukan seseorang tanpa alasan? Sugriwa menyangkal. Subali bertanya kepadanya apakah mereka harus terus membesarkan bayi beracun hanya karena dia masih bayi. Jika kita berpikir dengan bijak maka kita harus memotong akar dari hal-hal seperti itu ketika masih bertunas. Dia bisa menghancurkan kita jika kita tidak melakukan sesuatu padanya. Sugriwa bertanya-tanya bagaimana kakaknya tahu begitu banyak. Subali menjawab bahwa Narada sendiri yang memberitahunya tentang bayi itu. Sugriwa setuju untuk mendukungnya. Sugriwa berkata saya akan membunuh bayi itu dengan tangan saya sendiri untuk melindungi kerajaan Kiskenda. Saya siap untuk pergi bersamamu. Subali memutuskan untuk pergi besok pagi. Keesokan paginya, Anjana menyanyikan shloka lagu pujian sambil membangunkan bayi Hanuman. Dia tersenyum bahagia padanya. Ia memeluk putranya dan terus menyanyikan shloka untuknya. Subali dan Sugriwa bersembunyi ketika beberapa tentara lewat dari sana. Sugriwa ingin mengatakan sesuatu tetapi Subali tidak mengizinkannya berbicara. Mereka berada tepat di luar kamar Hanuman. Di dalam, Anjana sedang bermain dengan putranya. Sang kakak mengintip ke dalam. Mereka bersembunyi ketika bayi Hanuman melihat ke arah jendela. Sugriwa juga tersenyum melihat senyum bayi Hanuman. Bayi ini sangat manis. Saya belum pernah melihat bayi semanis ini sebelumnya. Subali mengatakan bahwa bayi ini adalah musuh kita. Sugriwa menunjukkan bahwa bayi ini bukan bayi. Usianya sekitar 5-6 bulan. Subali juga berpikir, bagaimana ini mungkin? Dia baru lahir 5 hari yang lalu. Sugriwa mengatakan bahwa orang lain mungkin adalah musuh kita namun tidak baik ini. Dia begitu tenang dan memberikan kedamaian di hati. Subali bersikeras bahwa ini adalah bayi yang sama. Subali yang agung tidak mungkin melakukan kesalahan seperti itu. Sugriwa mencoba untuk mengatakan sesuatu tetapi Subali terus berbicara menentang Hanuman. Sugriwa merasa bahwa Hanuman sangat menggemaskan. Krishna berkata seseorang tidak dapat melihat kebenaran bahkan ketika kebenaran itu ada di hadapannya jika pikiran dan hatinya tidak murni. Ia menganggap semua orang yang mencoba menjelaskan logika lain kepadanya sebagai musuhnya. Hal ini hanya mengarah pada kehancurannya pada akhirnya. Subali terus membenci Hanuman sepanjang hidupnya dan menghabiskan hidupnya berkeliaran dengan cara yang sama. Pelayan membawa makanan untuk Anjana. Anda harus makan atas nama Pangeran Mahkota juga sampai waktu penganugerahannya selesai. Hanuman mengambil sepotong apel juga tetapi Anjana memberikannya kepada pelayan untuk dimakan. Hanuman memperhatikan potongan apel yang ada di tangan pelayan. Dia duduk berlutut dan mencoba meraih potongan apel tersebut. Sugriwa mengatakan bahwa bayi ini bisa merangkak. Subali memanggilnya sebagai bayi siluman. Pelayan mengatakan kepada Hanuman untuk menjadi lebih besar dan kemudian saya akan membawamu ke kebun sehingga kamu bisa mendapatkan banyak buah. Anjana kemudian pergi untuk mandi. Dia menempatkan Hanuman di tempat tidur kecil. Hanuman bangun segera setelah ibunya pergi. Dengan penuh semangat ia melihat piring yang penuh dengan apel. Subali merasa kesal karena bayi sekecil itu ingin makan apel. Hanuman merangkak sampai ke meja samping tempat tidur di mana piring itu disimpan.
Ia langsung berdiri begitu sampai di sana. Sugriwa terkejut. Ia benar-benar ajaib. Bayi Hanuman memukul piring dan menjatuhkan semua apel ke lantai. Dia duduk untuk mengambil salah satu apel. Subali menghampiri Sugriwa. Dia menyadarkan Sugriwa bahwa bayi ini adalah Mayavi atau iblis. Narada sendiri telah mengatakan kepada saya bahwa wanara ini akan menjadi alasan dari kehancuran saya. Sugriwa menolak untuk membiarkan hal itu terjadi. Sugriwa mencoba masuk ke dalam tetapi jatuh karena efek dari benang suci tersebut. Subali mengingat apa yang telah terjadi dengannya terakhir kali. Dia pun melompat ke tempat Sugriwa berada. Krishna berkata Subali adalah seorang yang curang dan licik sedangkan Sugriwa sangat sederhana dan berhati tulus. Bagaimana ia bisa jatuh ke dalam perangkap Subali yang sombong itu? Shri Krishna berkata bahwa orang-orang melihat dunia sebagaimana adanya. Sugriwa memiliki hati yang murni, itulah sebabnya mengapa ia menjadi teman saya. Orang yang curang dan pembohong tidak akan pernah bisa mendapatkan saya. Mereka berpikir bahwa mereka dapat menipu semua orang dan melakukan apapun yang mereka inginkan, tetapi pada kenyataannya, mereka hanya menyakiti dirinya sendiri. Sebenarnya, Sugriwa dipuji oleh semua orang sampai saat ini sedangkan Subali masih menarik kemarahan-kemarahan semua orang. Subali menertawakan saudaranya. Subali berkata saya juga pernah jatuh seperti ini sebelum kamu, tepatnya dari tempat yang sama. Para prajurit mendengar suara berisik dan datang ke sana untuk melihat apakah ada orang di sana. Kedua bersaudara itu melarikan diri dari sana. Mereka diam-diam masuk ke dalam istana ketika tidak ada orang di depan pintu. Mereka terus bersembunyi agar orang-orang yang lewat tidak melihat mereka. Hanuman merangkak di lantai setelah mengambil sebuah apel. Sugriwa sekali lagi menyebut Hanuman sebagai bayi yang tenang dan cantik. Mereka telah berjalan mengelilingi seluruh istana dan tetap tidak dapat melihatnya dimanapun. Subali menjadi kesal. Panggil dia Mayavi. Dia adalah musuh kita. Mereka berbalik ke arah lain ketika Hanuman melintas dari sana sambil mengejar apel. Mereka tidak melihatnya. Kesari berada di arena berlatih gulat dengan pasukannya. Kesari terus bertarung dengan lawan-lawannya dan terus memandu para komandannya tentang siapa saja yang akan diundang untuk acara besok. Dia seorang diri menang atas semua 4 hingga 5 lawannya. Dia meminta kepada menterinya untuk menambahkan nama Raja Kiskindha dan putra-putra mereka, Subali dan Sugriwa. Dia mengatakannya dengan sangat keras sehingga saudara-saudara di dalam istana benar-benar mendengarnya. Saudara-saudara itu menoleh untuk melihat ke arah datangnya suara itu. Mereka tentu saja terkejut. Mereka melihat ke arah Arya Gulat. Murid-murid Rishi Shafani datang menemui Kesari. Mereka mempersembahkan sebuah gada kepadanya. Para rishi berkata guru kami mendapatkan gada ini setelah melakukan meditasi yang sangat keras. Ini adalah gada yang sangat kuat. Kesari bertanya-tanya apa hubungan seorang pertapa dengan gada. Mereka menjelaskan bahwa guru-guru mereka telah dilahirkan di kalangan ksatria untuk bertempur dengan raksasa, tetapi kemudian ia menyerah pada kekerasan. Gada ini berada di bawah perlindungan Rishi Shafani sejak saat itu. Beliau sebenarnya sedang menunggu orang yang berhak untuk diberikan gada ini. Namun sayangnya, beliau telah meninggal dunia 2 minggu yang lalu. Beliau telah mengatakan sebelum kematiannya bahwa gada tersebut dapat jatuh ke tangan yang salah jika tetap berada di ashram. Kami datang untuk menyerahkannya kepada Anda. Beliau telah mengatakan bahwa Anda adalah penjaga yang sah dari gada ini setelah membunuh raksasa Syamsadan. Kesari ingin tahu siapa pemilik sebenarnya. Murid tersebut mengatakan bahwa pemilik sebenarnya dari gada ini akan memintanya darimu dan kamu akan memberikannya dengan senang hati. Kesari mengatakan bahwa seseorang tidak selalu dapat memahami apa yang dikatakan oleh para resi. Murid itu menambahkan bahwa setiap rahasia akan terungkap pada waktunya. Kesari mengangguk dan bertanya apa yang istimewa dari gada ini. Para resi berkata bahwa gada ini akan kembali kepada pemiliknya sahnya setelah menyerang seseorang. Lawannya bisa saja terbuat dari elemen apapun yang kuat, tapi ia akan hancur berkeping-keping setelah bersentuhan dengannya. Kesari menjadi tertarik. Ia mencoba untuk mengambilnya dan mengangkatnya setelah mengalami banyak kesulitan.
Subali dan Sugriwa memperhatikan semuanya dari kejauhan. Kesari melemparnya tinggi-tinggi ke angkasa. Gada menghantam sebuah gunung dan air mulai mengalir darinya. Gada sakti tersebut kembali ke tempat Kesari berada. Semua orang melihat dengan kagum. Subali menjadi marah dan berkata para rishi ini sangat bodoh. Dia tidak tahu siapa pemilik sah dari gada ini. Seharusnya gada ini ada padaku di Kiskenda bersama dengan Subali yang hebat. Kesari yakin pemilik kelak gada ini akan menjadi seorang pejuang yang sangat hebat. Saya berterima kasih kepada Anda semua untuk ini. Bagaimana saya harus membalasnya? Rishi memintanya untuk terus melindungi mereka dari raksasa seperti biasa. Kesari mengatakan bahwa ini adalah dharma saya dan saya akan terus melakukannya. Dia mengatakan kepada komandannya untuk menghadiahkan 1000 ekor sapi kepada Rishi dari sisinya. Kesari meminta mereka untuk menjadi tamu kami selama beberapa hari. Para rishi sangat terkesan dengan kebaikannya. Mereka memberkati Kesari dan keluarganya. Hanuman akan memakan apel tersebut, tetapi Anjana kembali tepat waktu. Anda bisa memakannya setelah perayaan kelahiranmu. Subali dan Sugriwa bersembunyi saat mereka mendengar langkah kaki seseorang. Kesari menuju ke kamarnya dengan gada barunya. Dia menunjukkan gada tersebut kepada Anjana. Hanuman tersenyum melihatnya. Kesari memberitahu Anjana tentang keistimewaan gada ini. Mata Hanuman terpaku pada gada tersebut. Kesari melihat kekacauan di dalam ruangan dan bertanya siapa yang melakukan semua ini. Anjana mengatakan tidak tahu siapa yang melakukannya. Apel-apel ini disimpan di sisi tempat tidur di piring. Kesari bertanya apakah ada orang yang masuk ke kamar setelah dia pergi. Anjana menyangkal. Hanya anak kita yang ada di sini. Bagaimana dia bisa menjangkau sampai ke sana karena dia baru berusia 5 hari. Dia bahkan tidak bisa berdiri sekarang. Kesari mulai membantu Anjana memungut apel. Hanuman berdiri dan memberikan sebuah apel kepada ibunya. Ibu mengambilnya tetapi kemudian melihat ke belakang dengan sangat terkejut. Dia melihat ke arah Hanuman dan memanggil Kesari. Anjana meminta Kesari untuk melihat ke arah sini. Kesari juga tertegun melihat putranya yang sudah bisa berdiri. Subali dan Sugriwa memperhatikan semuanya dari luar ruangan dengan heran. Kesari dan Anjana tertegun melihat putra mereka berdiri. Subali dan Sugriwa memperhatikan semuanya dari luar kamar. Anjana dan Kesari terkejut dengan pertumbuhan putra mereka. Dia mulai berjalan hanya dalam waktu 5 hari. Kesari berkata dirinya senang dan juga prihatin untuknya. Anjana merasa tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Mereka akan percaya dan mengatakan bahwa putra kita benar-benar benih Dewa Shiva, tetapi Kesari mencegahnya untuk mengatakan hal itu. Mata orang tua juga tertuju pada anak-anak mereka. Kesari menggendong Hanuman dan bermain dengannya. Ia berdoa kepada Dewa Shiva untuk memberkati putra mereka selalu. Dewi Parwati dan Dewa Shiva memberkati mereka. Anjana menaruh tilak tika di dahi Hanuman. Kesari mengatakan bahwa hari ini adalah hari perayaan ganda. Bayi Hanuman mulai berjalan dan ditambah dengan gada ini. Anjana mengangguk. Kesari meletakkan Hanuman di tempat tidur dan mengambil gada selanjutnya. Ia melihat bayangannya sendiri di cermin dan membayangkan menggunakannya untuk melawan musuh-musuhnya. Anjana tersenyum. Anjana berkata dirinya telah mendengar bahwa pria tidak pernah tumbuh dewasa. Mereka akan selalu menjadi anak kecil. Saya melihatnya dengan mata kepala sendiri hari ini. Subali mengetahui bahwa ini adalah satu-satunya cara yang aman untuk mencapai bayi wanara ini. Hanuman senang melihat ayahnya bermain dengan gada. Kesari juga melihat kebahagiaan di wajah putranya. Ia duduk di samping Hanuman yang sedang menyentuh gada. Kesari setuju untuk membawa banyak gada untuknya ketika ia dewasa nanti. Hanuman menyentuh gada itu lagi. Kesari berkata, saya akan memberikannya kepada Anda, tetapi Anda harus menjadi lebih kuat dari saya terlebih dahulu. Kamu harus makan dengan baik dan berolahraga dengan baik. Kesari merasa lapar. Dia menyimpan gada kembali ke tempatnya dan pergi keluar untuk makan. Mata Hanuman terpaku pada gada.
Sugriwa masuk ke dalam kamar karena tidak ada orang lain selain Hanuman di dalam kamar. Bayi Hanuman terus-menerus tersenyum padanya. Sugriwa menggendongnya dan menatapnya. Krishna berkata pertemuan pertama Hanuman dan Sugriwa sangat tidak biasa. Subali telah membawa Sugriwa untuk membunuh bayi Hanuman, tetapi Sugriwa begitu terpesona oleh Hanuman sehingga ia melupakan semua tentang rencana Subali. Subali harus berbohong dan harus licik untuk memasukkan Sugriwa ke dalam rencananya, sementara Hanuman memenangkan Sugriwa yang sama dengan satu senyuman polosnya. Subali sangat marah melihat Sugriwa yang dengan senang hati bermain dengan bayi Hanuman. Hanuman memperhatikan Subali tetapi Sugriwa tidak dapat melihat atau mendengar apapun selain bayinya. Subali harus menyadarkannya dari lamunannya. Subali berkata, Anda tidak perlu menggendong wanara ini. Pekerjaan kita sudah selesai, ayo bawa bayi ini pergi. Sugriwa mulai berjalan keluar dengan bayi Hanuman. Subali melihat gada yang disimpan di dekat cermin. Ia memikirkan arti penting dari gada tersebut. Ia mengambilnya dengan susah payah tetapi kemudian tersandung sebuah apel. Gada tersebut terbang tinggi di udara. Sugriwa menurunkan bayi Hanuman dan pergi untuk membantu saudaranya. Kedua bersaudara ini takut bahwa mereka akan terbunuh sekarang karena terkena gada, tetapi gada datang dan berhenti di tangan Hanuman. Hanuman mulai memainkannya dan melemparkannya tinggi-tinggi ke udara. Subali dan Sugriwa terpana melihat bayi sekecil itu bermain dengan gada yang begitu berat dengan begitu mudahnya. Hanuman mengarahkan gada ke arah Subali. Dia mulai berlari dan menunduk untuk melindungi dirinya sendiri. Gada tersebut juga mendekati Sugriwa sehingga ia juga mencoba untuk menyelamatkan diri. Kesari memanjatkan doa sebelum menyantap makanan. Anjana duduk di sebelahnya. Dia akan mengambil suapan pertama ketika mereka mendengar bayi Hanuman terkikik. Mereka bergegas ke kamar untuk melihat apa yang terjadi. Subali dan Sugriwa bersembunyi di balik tirai. Anjana dan Kesari terkejut melihat Hanuman kecil duduk di lantai. Dia menyentuh seluruh bagian gada. Kesari melihat ke tempat di mana dia menyimpan gada dengan aman sebelum pergi keluar kamar. Kedua orang tua tersebut terkejut dan khawatir dan berpikir bagaimana hal ini bisa terjadi. Anjana duduk di samping Hanuman sementara Kesari mengambil gada. Kesari mulai memutar gada ketika angin kencang berhembus. Tirai Subali dan Sugriwa juga ikut bergerak ke samping karena angin. Mereka menarik gorden lagi ketika angin sudah agak tenang. Subali dan Sugriwa keluar dari kamar secara diam-diam ketika tidak ada orang yang melihat ke arah itu. Kesari memeluk putranya. Istri-istri Sri Krishna tidak bisa berhenti tertawa. Mereka bertanya kepada Sri Krishna tentang mengapa Sang Narayan memilih Wanara untuk perang melawan Rahwana dalam avatar Rama. Sri Krishna mengatakan kepada mereka bahwa Rahwana sendiri yang telah memilih Wanara. Para wanita itu terkejut. Sri Krishna mengatakan bahwa Rahwana mulai berpikir bahwa ia tidak terkalahkan setelah ia mendapatkan permintaannya dari Dewa Brahma. Rahwana memilih Alengka sebagai ibu kotanya. Alengka sebenarnya berada di bawah kekuasaan saudara tiri Rahwana, yang bernama Kuber, tetapi ia mengusirnya dan menjadikan Alengka sebagai tanah miliknya. Rahwana mengalahkan Kuber dan merebut kekuasaannya juga. Dia mulai berkeliaran di seluruh dunia untuk memamerkan kekayaannya. Rahwana berkeliling bumi dengan kereta terbangnya. Dia bahkan tidak takut pada matahari. Rahwana memperbesar ukuran keretanya untuk menunjukkan kepada Dewa Matahari bahwa dia cukup besar untuk membuat bumi menjadi gelap. Rahwana menantang Dewa Matahari, tapi Dewa Matahari tidak tertarik untuk berurusan dengan orang yang sombong ini. Sang dewa harus terus menyebarkan cahaya di dunia. Rahwana merasa bahwa semua dewa cemburu dengan kekuatannya. Suatu hari mereka harus menerima kekuatan saya. Rahwana datang ke Kailas untuk bertemu dengan Mahadewa. Dia mengabaikan Nandi, tetapi Nandi dengan sopan memberitahunya bahwa tak seorang pun yang boleh maju. Saya mengikuti perintah Sang Mahadewa. Ego Rahwana terluka. Rahwana berkata bahwa aku mengampunimu hanya untuk Mahadewa. Nandi bersikeras bahwa Dewa Shiva sendiri telah mengatakan bahwa ia tidak boleh bertemu dengan siapapun. Mereka terlibat dalam perang kata-kata.
Nandi dan Rahwana memiliki persepsi yang berbeda tentang penyembahan. Rahwana menyebut Nandi sebagai binatang. Nandi beralasan bahwa Mahadewa disebut sebagai pertapa juga. Rahwana tidak berminat untuk berkelahi dengan makhluk yang biasa saja. Nandi terus dengan sopan mengatakan kepadanya agar tidak mencoba menemui Mahadewa hari ini. Rahwana bertanya-tanya apa alasan dibalik itu. Dewi Parvati dan Dewa Shiva menghabiskan waktu bersama dengan menari. Rahwana memperingatkan Nandi untuk tidak main-main dengannya, tetapi Nandi juga memperingatkan Rahwana untuk kembali dengan mengatakan bahwa dia tidak akan membiarkan dia menentang perintah Mahadewa. Rahwana menyerang Nandi dan perang di antara mereka pun dimulai. Nandi berkata bahwa kamu tidak akan mati di tanganku. Engkau justru mendatangkan masalah dan kesengsaraan bagi dirimu sendiri dengan bertengkar denganku. Anda harus kembali. Rahwana menolak untuk bergeming dari keputusannya. Nandi menjadi kesal. Kamu adalah penyembah yang bodoh karena kamu mengabaikan perintah Tuhanmu sendiri. Rahwana memukulnya dengan marah. Rahwana berkata dirinya berpikir Nandi adalah seekor banteng, tetapi kamu tidak lebih dari seekor wanara atau bangsa monyet. Anda telah mencoba untuk mengejek Raja Alengka Rahwana. Mahadewa telah dengan bodoh menjadikan siapa saja sebagai pengawalnya. Dia telah menunjuk seorang wanara yang berpikiran bodoh seperti Nandi untuk keamanan. Rahwana berkata saya tidak pernah menganggap wanara setara dengan apapun, mereka selalu kuanggap rendah. Rahwana menertawakan Nandi. Nandi berkata dirinya hanya mengikuti perintah prabunya. Tapi sekarang dengarkanlah, kamu akan dipaksa untuk menyerah di hadapan wanara yang sama yang kamu anggap bodoh. Kesombongan dan ketenaranmu akan dihancurkan oleh para wanara yang sama. Para wanara akan membakar Alengka yang penuh dosa dan menghancurkannya. Para panglima raksasa klan kalian akan dihancurkan karena para wanara. Mereka akan menjadi penyebab kematianmu. Anda akan menjadi iblis di ketiga dunia tersebut. Wanara akan dibuat menjadi berhala yang sangat besar dan akan disembah di mana-mana. Ini adalah kutukan saya untukmu. Dewi Parvati berhenti di tariannya setelah mendengar hal yang sama. Dewa Shiva mengatakan kepadanya bahwa Nandi telah menghukum orang berdosa dengan kutukan yang benar. Rukmini mengatakan bahwa Dewa Shiva terlahir dalam avatar Hanuman untuk membunuh Rahwana yang sombong. Dia akan membimbing wanara sena pimpinan Sri Rama. Sri Krishna menunjukkan pelajaran penting lainnya yang dapat dipetik dari kejadian tersebut. Seseorang tidak boleh berada di antara Tuhan dan penyembahnya, terutama tidak di antara Dewa Shiva dan penyembah setianya Nandi. Nandi adalah simbol dari Dharma. Dewa Shiva selalu bersama dengan Dharma dan Dharma selalu terus melayani Dewa Shiva. Mencoba untuk berada di antara keduanya sama saja dengan menciptakan masalah dalam Dharma. Satyabhama merasa bahwa Rahwana pasti takut setelah dikutuk. Sri Krishna menjawab sebaliknya. Rahwana akan diampuni untuk beberapa dosa jika memang demikian. Tetapi ia justru menjadi sangat sombong dan marah. Rahwana kembali mengejek. Rahwana berkata, kau pikir aku akan takut dengan kutukan wanara dan meminta maaf padamu? Kamu belum melihat kekuatanku. Aku tidak akan menyia-nyiakannya padamu karena kamu tidak ada apa-apanya di depan mataku. Aku akan membuatnya sama sekali tidak berarti sekarang. Tunggu di sini dan lihat bagaimana aku membawa Kailas bersamaku ke Alengka sekarang. Nandi berdoa kepada Dewa Shiva untuk membantunya. Saya mencoba menghentikan Rahwana tetapi sia-sia. Rahwana mengangkat gunung dengan sekuat tenaga tetapi Mahadewa menjadi marah. Tarian bahagianya berubah menjadi tarian perang. Rahwana memunculkan avatar dasamukanya dan mereka semua mengangkat gunung dari semua sisi. Rahwana mengucapkan mantra ketika ia mengangkat gunung tersebut, tetapi kemudian Mahadewa menyentuh ibu jari kakinya di ujung gunung yang mengakibatkan gunung tersebut kembali ke tempat asalnya.
Rahwana berteriak kesakitan karena tangannya terjepit gunung. Terlihat wajah marah dari Sang Mahadewa. Kailas menjadi stabil, tetapi gunung-gunung lainnya mulai berguncang setelah mendengar teriakan kesakitan dan tangisan Rahwana. Alam sangat terpengaruh. Rahwana bahkan tidak bisa menahan tekanan yang diberikan oleh Ibu Jari Mahadewa. Rahwana telah dihukum sesuai dengan kutukan Nandi. Rahwana mulai berteriak, menjerit. Namanya menjadi Rahwana untuk alasan yang sama. Rahwana menerima kejahatannya dan segera melakukan pertobatan. Rahwana menyanyikan sebuah lagu pujaan untuk menghormati Mahadewa. Rahwana menerima hukumannya karena hendak memindahkan Kailas dan menghabiskan 1000 tahun dalam posisi seperti ini. Mahadewa tidak tahan ketika seseorang menghina para penyembahnya yang tidak bersalah. Namun Mahadewa juga adalah sang pemberi ampun. Beliau tidak bisa marah kepada siapapun dalam waktu yang lama. Mahadewa lulus setelah mendengar doa-doa Rahwana selama 1000 tahun. Rahwana akhirnya dapat membebaskan tangannya dari bawah gunung. Dia berada dalam keadaan setengah sadar tetapi terus mengucapkan mantra menghormati Dewa Shiva. Dewa Shiva kemudian muncul di sana. Rahwana menjadi bahagia setelah melihat Sang Mahadewa. Rahwana melanjutkan bernyanyi dan membaca mantra penghormatan untuk menghormati Mahadewa. जटाकटाह संभ्रम भ्रमन् निलिम्प निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद्धगद्धगज्ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चन्द्रशेखरे रति प्रतीक्षणं मम. Dewa Shiva senang dengan dedikasinya. Dewa Shiva memberinya sebuah berkah, bahwa tidak ada yang bisa memenangkannya tetapi hanya sampai saat Anda mengikuti Dharma. Jika tidak, maka ia akan kehilangan berkahnya. Shri Krishna juga mengucapkan lantunan pujian kepada Mahadewa. Krishna berkata beliau sangat polos. Beliau menghukum seperti seorang ayah dan juga memberikan anugerah ketika Rahwana meminta maaf kepadanya. Istri-istri Krishna juga mengucapkan mantra pujian kepada Mahadewa.